Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jami'al asatid Madrasah Taswiqut Tulab Salafiyah wa nakhussu bidzikri DRS Kyai Haji Hasan Bisri MS Raisul Madrasah Sanawiyah NUTPS Kudus, dan anak-anakku siswa baru MTS NUTPS Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang pembelajaran keunikan kekhasan pembelajaran di MTS TBS dengan judul melestarikan pembelajaran kitab salaf atau kitab kuning dalam pembelajaran IPA dengan sholawat sains. Nah, mungkin yang ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang sudah paham di Facebook MTS TBS, atau mungkin ada juga yang masih merasa baru. Sudah tampil ya. Di slide kedua ini, pada sesi pertama kemarin sudah kita dengarkan bersama dari Hadratus Syekh Kyai Haji Ulil Albab Arwani tentang tujuan madrasah TBS. Tujuan madrasah TBS adalah memperdalam ilmu agama, tafaqquh fiddin, sehingga memang syarat atau yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu agama. Tetapi saat ini kita berada di era teknologi, di abad 21, di mana kita sangat dekat sekali, hampir di sekeliling kita ini semuanya adalah teknologi, sehingga kita perlu untuk mempelajari itu. Artinya tidak hanya ilmu yang fardhu ain, tapi yang fardhu kifayah harus kita pelajari. Oleh karena itu di Madrasah TBS Kudus ini melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajarannya, yang salah satunya inovasi di Madrasah TBS adalah pembelajaran sains menggunakan sholawat sains, yaitu pembelajaran yang tidak membuat sains itu sebagai ilmu umum, tapi pembelajarannya kita olah dengan metode salaf tadi. Ya, kalau kita lihat memang banyak siswa yang kalau bicara tentang sains itu agak mungkin di telinga yang kurang-kurang begitu suka dengan sains. Banyak ya Pak Junior. Ya, Mungkin banyak. dengan pembelajaran yang ditawarkan oleh Pak Junior tersebut bisa memikat istilahnya ya, memikat dari siswa untuk cinta atau suka dengan pelajaran sains gitu. Ya. Jadi di dalam ketika saya pertama masuk di sini, ketika saya masuk di kelas, anak-anak kelihatan sudah tidak bersemangat dalam belajar IPA, karena kadang mayoritas mindsetnya adalah hanya ilmu agama saja. Padahal kita tahu sekarang ilmu umum pun juga harus dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jika kita hanya fokus di ilmu agama, nanti yang umum dikuasai yang lain, ini jadi masalah. Nah, maka saya mencoba mempelajari, karena saya lihat ketika belajar ilmu salaf kitab kok semangat. Oh, ternyata di sana ada pendekatan-pendekatan yang memang khas, yang sesuai dengan karakter pesantren. Misalkan dimulai dengan hadrah suratul Fatihah, kemudian ada sholawat, kemudian anak menyanyikan nadoman, itu kelihatannya memang menjadi karakter dari anak tersebut, sehingga untuk memasukkan IPA kita tidak bisa mengubah karakter anak, tapi kita masuk ke dalam dunianya santri, yaitu dengan sholawat sain tadi. Jadi apa yang mereka suka, apa yang membuat mereka tertarik, itu yang akan ditawarkan Ya, di pembelajaran ya, betul. salawat sain, betul ya Pak Junior? Jadi kita mengikuti, kita berada di lingkungan apa, kita masuk di dalamnya. Nah, itu juga seperti di metode Wali Songo juga seperti itu. Ya. Oh, masyarakat kita sukanya apa, kita masuk, tidak terus kita membawa budaya Arab ke Indonesia, tapi Wali Songo itu kan memasukkan budaya Arab di dalam budaya Jawa, misalkan seperti itu. Selanjutnya mungkin Pak Junior bisa coba untuk
em, istilahnya apa ya? Mencoba untuk mencontohkan bagaimana sholawat sen itu seperti apa. Oke. Terus kemudian nanti kalau misalnya teman-teman santri yang ada di Zoom bisa mungkin sambil remeng-remeng mengikutinya. Ya. Gitu Pak Yuniar, Ya. coba. Eh, yang pertama kalau bisa dilihat di slide ketiga ini adalah sholawat sain adab murid kepada guru. Jadi yang pertama memang di dalam belajar IPA di TBS ini kita tidak langsung ke materi, tapi kita masuk ke adabnya dulu. Karena kemarin juga disampaikan oleh Yai Ulil Albab bahwa adab ini sangat penting. Jadi pertama sholawat adab, ketika adab akhlak anak sudah terbentuk baru kita masuk ke materi. Di samping itu juga dari adab kepada guru tersebut memperoleh keberkahan ilmu ya, Pak Yuniar. Betul, ya, syarat keberkahan ilmu. Nah, saya akan memberikan contoh sholawatnya, tapi memang tidak yang ini, karena ini mungkin sudah agak sering ya didengarkan. Saya ingin coba yang lain, yang materi IPA, tapi yang agak pendek. Nah, nanti yang adik-adik di rumah bisa mendengarkan, kalau perlu dicatat dulu, karena nanti ketika sudah masuk di kelas, insya Allah nanti meskipun dapat bukunya tapi menulisnya ini kita ingin tahu apakah emlaknya ini benar sudah bagus atau belum. Oh, berarti ini Sekalian memang tes Pak tambahan. Yuniar sudah siapkan buku ya? Ya. Buku istilahnya memang buku yang dikarang oleh Pak Yuniar sendiri. Ya, alhamdulillah sudah kita dibuat bersama panduan dengan Bapak Kurikulum, Bapak Arif Mustain dan Pakar Kesiswaan. Mulai 2016 MTS TBS sudah menggunakan sholawat sain. Oh, iya. Dan secara prestasi juga alhamdulillah dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional sudah pernah kita raih. Bahkan kemarin sudah sampai di internasional sholawat sainnya ini. Yeah. Saya coba praktekkan ya. Iya. Disiapkan alat tulisnya, meskipun suaranya tidak terlalu bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Setelah itu baru masuk ke materi IPA. Anomali air itu pengecualian yang dialami air pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat, yaitu jika suhunya naik air menyusut, jika suhunya turun air malah memuai. Seperti itu. Ya, ya. Jadi Jadi di situ memang ada perpaduan salaf yang berupa sholawat tibil kulub tadi ya, Ya, Pak Yuniar, salah satunya. dengan sen yang dengan sain. sehingga anak nantinya lebih tertarik. Di samping itu yang kedua juga mereka lebih mudah untuk mengerti. Ya, Gitu betul. ya, Pak Jadi, Yuniar. keberkahan sholawat itu kan banyak sekali, dan memang di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah, salah satu tujuan dari adanya sholawat ini yang pertama adalah meluruskan niat dalam belajar sains. Ketika anak niatnya tidak karena Allah, ini nanti dia akan menganggap ini tidak tidak penting. Nah, dan dia akan tidak semangat untuk ikut kegiatan ekstra-ekstra yang sifatnya di bidang sains. Nah, sehingga
sehingga ketika sehingga ketika sehingga ketika kita menawarkan kegiatan ekstra, ternyata anak-anak tidak semangat. Kenapa anak tidak semangat? Karena wah ini ilmu umum, ini tidak penting. Nah, seperti itu. Maka dengan meluruskan niat berkah solawat, mengintegrasikan antara Al-Quran, hadis, kitab dengan pembelajaran sains, ternyata anak menjadi tertarik untuk ikut ekstra IPA dan ekstra yang lain. Ya, ya, betul. Coba nanti sebelum nanti ditutup, nanti dilanjut dulu. Nanti sebelum ditutup, nanti sholawat yang tadi coba diulangi lagi Pak Yuniar. Mungkin nanti teman-teman semua santri kelas 7 yang mungkin belum kenal dengan cara pembelajaran sains di MTS Endo TBS Kudus bisa mengikuti. Nanti ketika sudah masuk tatap muka, santri-santri TBS sudah bisa mengikuti dan sudah siap gitu. Siap. Ya, nanti didengarkan lagi, diulangi lagi ya. Oke. Ini saya lanjutkan atau langsung lanjut dulu ya. Nanti saja. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti model pembelajaran kitab salaf. Kita sudah tahu di TBS ini barokahnya belajar kitab salaf itu luar biasa. Kemarin disampaikan oleh ketua yayasan juga bahwa ciri khas TBS adalah pembelajaran dengan kitab salaf. Jangan sampai hilang. Maka salah satunya kita malah mengembangkan di madrasah TBS ini, dikembangkan pembelajaran model salaf ini tidak hanya di ilmu-ilmu agama tapi di ilmu umum. Jadi kalau di ilmu umum kita sering ada pembelajaran PBL, ya kan, PJBL. Kita di TBS tidak pakai itu, ya kita kombinasikan dengan pembelajaran tadi metode salaf yang sudah terbukti mencetak para santri-santri yang menguasai ilmu agama bahkan sampai ke luar negeri. Ya, jadi memang kalau kita lihat santri TBS itu tidak hanya pandai di bidang salaf, ternyata mereka ahli sains juga bisa dalam hal agama, gitu ya. Alhamdulillah setelah menggunakan selawat sains ini pada tahun 2016 siswa kita sudah mulai tampil menjadi juara di tingkat kabupaten waktu itu di KSM. Dan ada yang menarik di situ, ketika kita lolos ke provinsi, ada semacam ucapan dari sekolah lain, sekolah negeri yang sudah biasa juara. Loh, TBS kok bisa juara olimpiade? Seperti itu. Ini beneran atau tidak? Nah, seperti meremehkan. Jadi saya sebagai guru dan apalagi saya juga alumni TBS, saya juga merasa wah, ini kita harus membuktikan. Ini malah bukannya membuat semangat saya turun, tapi saya malah semakin bersemangat. Saya sampaikan kepada anak, dia dengar sendiri, maka kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa membawa nama madrasah yang sudah baik dikenal di seluruh Indonesia, bahwa terkenal dengan kitab salafnya. Kamu jadikan momen ini untuk mengembangkan madrasah TBS yang dikenal juga di bidang sains. Dan alhamdulillah di tahun 2017 kita bisa juara 3 se-Jawa, dan di akhirnya kita bisa menjadi juara 1 Olimpiade Fisika Islam Nasional. Sampai tingkat nasional. Sebenarnya tahun ini mungkin bisa sampai ke internasional. Saya sudah kemarin mohon izin kepada Bapak Kepala Madrasah I Bisri bahwa kita ingin ikut lomba karya ilmiah di tingkat internasional di Malaysia. Alhamdulillah beliau sudah memberikan izin bersama Bapak Wakakurikulum, Bapak Arif Mustain. Kita sudah rancang nanti judulnya apa, anak-anak juga sudah bersemangat, tetapi karena corona. Nah, corona ini harus tertunda. Nah, ini bagi adik-adik nanti yang ingin karya ilmiah, nah silahkan nanti daftar. Bisa daftar karena kita sudah ada list lomba yang ingin kita ikuti. Judul-judul sudah ada beberapa. Jadi insya Allah sudah ada tim yang mengarahkan. Yang terpenting ilmu agamanya harus dikuasai dulu. Jangan sampai nanti ikut ekstra sains, tetapi alfiahnya tidak hafal. Itu tidak boleh. Hafalan harus beres, alfiahnya harus sudah oke, silahkan ikut ekstra yang lain. Ya, kalau saya catat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Yuniar, memang kalau kita lihat di sini tidak hanya gurunya yang mumpuni, tim-tim atau pendukung dari ekstrakurikuler tersebut juga mumpuni. Selain itu juga madrasah
Mendukung. berikut Bapak Kepala dan Wakil Kurikulum juga mendukung Iya. kegiatan tersebut ya. Betul. Memang ketika ada salah satu aja ini hilang, ini tidak akan berjalan dengan baik. Misalkan gurunya semangat, sekolah tidak memfasilitasi, tidak jalan. Sekolah semangat, kepala madrasahnya semangat, tapi gurunya tidak ada yang semangat. Ini juga jadi masalah. Jadi alhamdulillah di MTS TBS ini terjadi sinergi yang baik. Jadi dari guru, siswanya juga semangat, dari kepala madrasahnya, dari timnya juga semangat. Ini yang sangat penting sekali dan tidak dimiliki oleh semua madrasah. Silahkan coba nanti kalau apa namanya coba di tadi selawat sen dicoba lagi Pak Yuniar. Yeah. Mungkin nanti kalau siswa-siswa santri baru kelas 7 sudah siap, tadi sudah mencatat, Yeah. tinggal mengikuti di rumah. Ya, ya. Tadi mungkin banyak yang belum siap ya karena Ya, masih karena fokus baru sekali mendengarkan. baru mendengar. Ya. Memang agak cepat juga tadi. Nah, ini saya ulang lagi, nanti bisa didengarkan dan ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anomali air itu pengecualian yang dialami air pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat, yaitu jika suhunya naik air menyusut, jika suhunya turun air malah memuai. Itu keterangan dari anomali air. Mungkin kalau yang nanti yang santri yang membaca menyanyikan sholawat ini pasti akan lebih indah karena di sini ada ekstra robana ya. Ya, mungkin bisa saya lihat bukunya Pak Yuniar, nanti bisa dilihat oleh santri TBS yang di Zoom. Ini buku yang tadi yang dibaca oleh Pak Yuniar. Jadi di sini nanti ketika pembelajaran sains, pembelajaran IPA, nanti akan menggunakan buku panduan seperti ini di samping buku-buku yang sudah disiapkan oleh pemerintah, begitu ya Pak Yuniar. Jadi nanti bagi yang sudah tidak sabar ingin melihat sholawat-sholawat yang lain karena ini masih corona belum masuk ya. Nah bisa lihat juga nanti di sholawat Sains TV. Nah di situ ada sholawat kakak-kakak lah sekalian yang kemarin kelas 7, kelas 8 itu kemarin waktu bersolawat Sains di kelas sudah masuk di YouTube di Sholawat Sains TV. Oh iya, tadi apa Pak Yuniar? Sholawat Sains TV. Oh, Sholawat Sains TV. Nanti bisa di-search di YouTube. Ya. Nanti coba dilihat bagaimana pembelajaran sholawat di kelas yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Yuniar beserta dengan siswa-siswa MTS TBS. Ya. Dan memang di persebarannya ini juga kita sudah pernah sampai di beberapa perguruan tinggi malah di IAIN, ada di UIN Wali Songo, di beberapa perguruan tinggi. Yang terakhir kemarin di Sholawat Sains ini diundang oleh Kementerian Agama untuk mengikuti seminar internasional negara MABIMS Malaysia, Brunei, Singapura, dan MABIMS Indonesia ya. Jadi negara ASEAN yang rumputnya Melayu
yang bahasanya hampir sama, bahwa sholawat sain ini sudah dikenalkan di sana. Jadi Kementerian Agama juga tertarik dengan sholawat sain karena salah satu usaha atau jargon dari Kemenak saat ini kan madrasah hebat bermartabat, seperti itu. Yeah. Jadi memang sholawat sain ini ternyata tidak hanya di Indonesia, apalagi di Kudus, ternyata sudah sampai ke luar negeri, dan itu memang hal yang menarik bagi mungkin dari negara-negara yang lain, sehingga bisa mereka bisa istilahnya meniru atau mengembangkan model sholawat sain itu untuk memacu semangat belajar dari siswa-siswa, gitu ya Pak Yuniar. Ada tambahan lagi mungkin Pak Yuniar? Mungkin itu yang terpenting yang saya sampaikan tadi di awal, ketika kita belajar ilmu apapun, yang paling utama adalah niatnya. Kalau niat kita sudah benar, niat kita sudah karena Allah, saya yakin semuanya akan diberikan kemudahan. Dan kita tidak akan terjadi kekecewaan ketika kita sudah ikut ekstra. Kita niatnya karena Allah, tidak karena ingin juara. Dapat juara, alhamdulillah, kita syukuri. Seandainya tidak, ya itu yang terbaik buat kita. Jadi itu tata niat dalam belajar, jangan sampai ada niat belajar ilmu IPA biar selain karena Allah. Itu. Ya, terima kasih. Berarti memang yang pertama adalah niatnya. Di sini saya sedikit mencatat, tugas seorang pejuang itu bukanlah untuk berhasil, namun tugas seorang pejuang adalah terus mencoba, karena di dalam mencoba akan menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.